Jadi kalau dia punya saudara kandung 4, semuanya layak jadi wali. Yang dapat giliran jadi wali sekarang saudara kandung jatahnya. Maka yang menikahkan siapa? Yang diizinkan oleh si perempuan. Karena begini, yang berhak jadi mujbir itu bapak atau kakek. Sedangkan bapak atau kakek la yutasawwar ta'adduduhu. Nggak bisa lebih dari satu. Bisa bapak lebih dari satu? Bapak kandung nggak mungkin. Bagaimana ceritanya? Kakek bisa lebih dari satu, kakek kandung? Nggak bisa, nggak mungkin. Abul ab nggak mungkin lebih dari satu. Nah berarti adanya beberapa wali di satu tingkatan yang sama paling memungkinkan mulai dari saudara dan seterusnya. Sedangkan saudara dan seterusnya nggak punya hakul ijbar. Berarti kalau menikahkan harus izin kepada si calon mempelai wanita. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk, kadang-kadang nih orang main sotawa, oh yang paling gede, kita mesti sopan dong yang paling gede. Ya kalau yang paling gede bukan dia yang dapat izin, bagaimana? Gak berhak nih buat menikahkan. Yang berhak menikahkan yang diizinkan oleh si perempuan. Bagaimana kalau si perempuan ngomong mutlak, saya izinkan kepada saudara saya semuanya untuk menikahkan saya. Kata-katanya perhatiin ya, saya izinkan untuk saudara-saudara saya semuanya untuk menikahkan saya. Bagaimana tuh? Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasalna idza stawa awliyaun nikah, ya. Idza stawa awliyaun nikah fi darajah. Habib Muhammad Fadhal Habib, tasyarraf bi qiraatkum. Ya, ada mic-nya Ustaz Haris, dikasih ke beliau. Idza stawa awliya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Idza stawa awliya'un nikah fid darajati ka ikhwatin ashigga'a aw li'abin aw a'mamin mathalan fayuzawwijuha minhum man adhinat lahul mar'atu fi tazwijiha. فإن أذنت لهم كلهم فلا بد من اجتماعهم على التزويج أو توكيلهم أحدهم أو شخصا أجنبيا. أما إذا أذنت لكل واحد منهم في نكاحها فلكل منهم مباشرة العقد ولو بدون إذن الباقين. نعم. طيب, بسم الله الرحمن الرحيم. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Jadi habis kawin meninggal baru dapat warisan. Atau sebaliknya, bagi warisan dulu dapat duit langsung dipakai buat kawin berarti. Nah sekarang membahas hukum kalau wali nikahnya itu ada di satu tingkatan. Ini pakai mic keluar ya? Jangan pakai mic keluar, nggak perlu Anda kira, supaya nggak ganggu masyarakat dalam ya. Ya. Idza stawa awliya'un nikah fi darajah ka ikhwatin ashiqa'a aw li abin aw a'mamin mathalan fayuzawwijuha minhum man adinat al-hurmatu mar'atu fi tazwijiha. Nah kemarin kita udah bahas masalah tingkatan-tingkatan wali nikah. Walil aqrab fal aqrab. Ya. Wali nikah dari seorang perempuan, bapaknya, kemudian kakeknya, abul ab, dan seterusnya ke atas. Kemudian kalau nggak ada, saudara kandung. Kemudian setelah saudara kandung, saudara sebapak. Setelah saudara sebapak, anak dari saudara kandung, yaitu keponakan. Kalau nggak ada anak dari saudara kandung, anak dari saudara
sebapak dan seterusnya ke bawah. Kemudian baru paman kandung, paman sebapak, anak dari paman kandung, anak dari paman sebapak, dan seterusnya. Nah sekarang kasus yang digambarkan begini. Kalau tiba satu keadaan ada beberapa wali ya yang satu tingkatan. Beberapa wali satu tingkatan. Misalkan bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada. Yang ada saudara kandung, berarti walinya siapa ya? Saudara kandung. Nah saudara kandungnya ada 5. Berarti itu ada beberapa wali yang satu tingkatan levelnya. Istawa auliyaun nikah. Ya, saudara kandungnya ada 5 orang. Misalkan semuanya sama-sama saudara kandung. Beda halnya kalau yang satu kandung, yang satu liab tuh berarti nggak satu tingkat tuh. Udah beda. Ini 5-5-nya sama-sama saudara kandung. Maka bagaimana hukumnya? Nah dibahas di sini. Atau contoh lain, ya bapak nggak ada, kakek nggak ada, saudara kandung nggak ada. Dia punya saudara sebapak doang nih perempuan. Saudara sebapaknya tapi ada 4. Nah di antara saudara sebapaknya yang berhak jadi wali siapa itu? Ada 4. Apa yang paling tua? Apa yang paling alim yang langsung berhak jadi wali? Apa yang paling dia sayang yang otomatis berhak jadi wali? Otomatis. Itu yang akan dibahas. Atau bapaknya nggak ada, kakeknya nggak ada, saudara sekandung nggak ada, saudara sebapak nggak ada, ponakan nggak ada. Gilirannya paman jadi wali. Pamannya ada 7 biji, ada 7 orang. Yang berhak di antara 7 orang itu yang mana? Apa yang paling tua? Kan kalau di masyarakat itu yang paling tua aja deh yang berhak, yang paling tua. Apakah seperti itu? Apakah yang paling alim di antara pamannya? Apakah yang paling dan seterusnya. Nah, ini yang akan dibahas. Ketika ada beberapa wali satu tingkat, di antara mereka siapa yang berhak untuk menikahkan. Maka idza stawa auliyaun nikah fid darajah. Kalau para wali-wali nikah udah ada satu tingkatan sama fid darajah dalam derajatnya. Tingkatannya dia sama. Contoh seperti ka ikhwatin asyiqa, seperti beberapa saudara kandung. Auli abin atau beberapa saudara sebapak. Au a'mamin masalan atau beberapa paman satu tingkatan dia, beberapa paman satu tingkatan. Maka siapa yang menikahkan? Fayuzawijuha minhum, maka yang menikahkan di antara mereka siapa? Man adzinat lahul mar'atu fi tazwijiha, yang diizinkan oleh si perempuan untuk menikahkan dia. Jadi kalau dia punya saudara kandung 4, semuanya layak jadi wali. Yang dapat giliran jadi wali sekarang saudara kandung jatahnya. Maka yang menikahkan siapa? Yang diizinkan oleh si perempuan. Karena begini, yang berhak jadi mujbir itu bapak atau kakek. Sedangkan bapak atau kakek la yutasawwar ta'adduduhu. Nggak bisa lebih dari 1. Bisa bapak lebih dari 1? Bapak kandung nggak mungkin. Bagaimana ceritanya? Kakek bisa lebih dari 1, kakek kandung. Nggak bisa, nggak mungkin. Abul ab nggak mungkin lebih dari 1. Nah berarti adanya beberapa wali di satu tingkatan yang sama paling memungkinkan mulai dari saudara dan seterusnya. Sedangkan saudara dan seterusnya nggak punya hakul ijbar. Berarti kalau menikahkan harus izin kepada si calon mempelai wanita. Nah maka kalau ada beberapa ya wali yang satu tingkatan, maka yang berhak untuk menikahkan adalah yang diizinkan oleh si calon mempelai wanita. Jelas ya? Dia punya saudara 5. Misalkan adik saya, Aisyah, punya saudara kandung, Hanif, Soleh, Umar. Anggap nih Hanif, Soleh, Umar 3-3-nya udah memenuhi syarat buat jadi wali. Maka yang berhak menikahkan siapa? Yang diizinin sama Aisyah. Aisyah ngizinin ke siapa? Oh, ana izinkan ke Hanif buat nikahkan ana. Ya berarti ana yang nikahkan. Yang diizinkan oleh si perempuan. Jadi begitu ya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk, kadang-kadang nih orang main so tahu, oh yang paling gede, kita mesti sopan dong yang paling gede. Ya kalau yang paling gede bukan dia yang dapat izin, bagaimana? Nggak berhak dia buat menikahkan. Yang berhak menikahkan yang diizinkan oleh si perempuan. Jadi tolak ukurnya bukan yang paling tua, tolak ukurnya bukan yang paling alim di antara saudara-saudaranya. Yang berhak tolak ukurnya adalah yang diizinkan. Nggak berlaku di dalam masalah ini, nggak berlaku. Itu kan dalam etika aja.
dalam kasih sayang, dalam etika, dalam hubungan kekeluargaan. Kalau dalam masalah ini nggak berlaku. Taib. Kemudian fa'in adinat lahum kulluhum, fa'in adinat lahum kullihim, fa'in adinat lahum kullihim. Nah, fala budda min ijtima'ihim ala tazwij au tawkili ahadihim au tawkilihim jami'an syakhsan ajnabiyan bihi. Taib. Bagaimana kalau si perempuan ngomong mutlak, saya izinkan kepada saudara saya semuanya untuk menikahkan saya. Kata-katanya perhatiin ya, saya izinkan untuk saudara-saudara saya semuanya untuk menikahkan saya. Bagaimana tuh? Kalau tadi kan ada salah satu yang diizinin ya berarti dia yang berhak. Ini enggak, saya izinkan kepada semua saudara kandung saya untuk menikahkan saya. Bahasanya begitu. Karena nanti kenapa saya wanti-wanti bahasanya harus diperhatikan, karena nanti ada beda kasus kalau dia ngomongnya saya izinkan kepada setiap daripada kalian untuk menikahkan saya. Itu lain tuh. Semuanya dapat izin, tapi per orang dapat izin secara khusus. Ini enggak, kalau sekarang kasusnya saya izinkan kepada kamu semua saudara-saudaraku untuk menikahkan saya. Bahasanya itu perempuan begitu. Maka kalau udah begitu siapa yang berhak menikahkan? Di sini disebutkan fa'in azinat fa'in adzinat lahum kullihim fala budda min ijtima'ihim ala tazwij. Kalau si perempuan mengizinkan kepada saudara, kepada wali yang sederajat semuanya ya, sekaligus saya izinkan kepada kamu semua. Walinya pamannya ada 5, saya izinkan kepada kamu semua untuk menikahkan saya. Walinya saudara ya, saudaranya ada 4, saya izinkan kepada kamu semua untuk menikahkan saya. Maka apa yang mesti dilakukan? Fala budda min ijtima'ihim ala tazwij. Maka mereka semua harus kumpul bareng-bareng menikahkan si perempuan tadi. Nah ini muskil apa iya, kayak hompi palihum gambreng berarti akad nikahnya. Tangan semuanya ditaruh begitu. Kemudian kayak apa paduan suara. Zawwatuka bareng-bareng. Zawwatuka wa ankahtuka maktubataka fulan ibnu fulan. Kalau disarahnya Syekh Toha, tapi ini nanti muskil sama gambar yang paling akhir. Fayakunu tazwijuhu bil wilayah an la. Nih. Fa yahsulu dzalika bittifaqihim an yuzawwijaha syakhsun ajnabiyyun fayakunu hina idzin tazwijuhu bil wakalah anil jami'. Ini sama kayak surah yang ketiga. Iya. Di situ ada keterangan. Isyarah itu enggak ada. Berarti barang-barang gitu kayak homi pagi tuh. Iya. Wakilnya seperti itu. Jadi kalau bilang saya izinkan kepada kalian semua untuk menikahkan saya. Ini walinya satu tingkatan nih, saudara semua. Maka berarti walinya 4-4-nya ya, jadi wali sekaligus ngomong bareng-bareng. Zawwajtuka wa ankahtuka. Ya fulan ibni fulan zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka ukhti fulanah binti fulan bimahar kada kada halan. Baru dijawab qabil tu tazwijha wa nikah bil mahril madhkur. Berarti kayak paduan suara tuh akad nikahnya. Pernah ketemu akad nikah begini? Ya, tapi kalau mau diamalin bisa. Salamannya bingung. Kan salaman enggak harus. Kalau mau pakai salaman kayak hompi pak lium gambreng gitu berarti. Ya, itu bisa. Harus bareng-bareng semuanya. Labut atau ini yang lebih gampang, lebih simpel. Au taukili ahadihim, atau diwakilkan ke salah satu daripada mereka. Jadi si perempuan ngizinin buat 4 saudaranya misalkan, saya izinkan kamu semua buat nikahkan saya. Kan 4-4-nya mau maju, aneh nanti akhirnya. Bisa tapi aneh. Udah deh, yang 3 ini sepakat, udah kita wakilin ke abang kita yang paling tua. Bang, kita semua mewakilkan kepada abang, masing-masing setiap satu mewakilkan kepada abang untuk menikahkan saudari kita fulana dengan fulan. Nah, yang kakaknya bilang qabiltul wakalah, saya terima perwakilannya, boleh begitu. Beb mau diwakilinnya ke adanya yang paling kecil, bagaimana Beb? Asal memenuhi syarat adanya boleh, nggak ada masalah. Pokoknya yang disepakati yang mana silahkan, nggak harus yang paling tua. Jelas ya? Itu lebih realistis, lebih realistis. Atau ada cara yang ketiga, au taukilihim jami'an syakhsan ajnabiyan bihi. Ini surah yang disebutkan Syekh Toha dalam syarahnya. Au taukilihim jami'an syakhsan ajnabiyan bihi. Atau mereka semua
mewakilkan satu orang lain di luar daripada mereka yang bukan wali. Ya. Menikahkan, mewakilkan untuk menikahkan. Jadi begini. Si perempuan ngomong kepada saudara-saudaranya, saya izinkan kepada kamu semua untuk menikahkan saya. Saudara-saudaranya bingung nih kalau empat-empatnya langsung maju, agak riskan, aneh orang ngelihatnya. Udah deh, begini aja nih. Kalau mau diwakilin ke salah satu, takut ngiri yang lainnya. Bagaimana? Ya udah gini aja, kita kan punya ustadz nih bareng-bareng nih. Udah kita wakilin, kita berempat, semuanya kita ngewakilin ke Ustadz Haris. Ustadz Haris bukan saudaranya si perempuan. Tapi karena empat-empatnya sepakat, udah kita ngewakilin ke Ustadz Haris untuk menikahkan si perempuan nih, saudari kita dengan Fulan ibn Fulan. Jelas ya? Jadi itu kalau bahasanya si perempuan mengatakan, saya izinkan kepada kamu semuanya untuk menikahkan saya. Maka salah satu dari tiga, imma dia rame-rame secara serentak menikahkan si perempuan tadi dengan calon mempelai prianya. Imma yang kedua diwakilkan kepada salah satu dari mereka wali yang satu tingkatan. Atau imma yang ketiga mereka semua sepakat mewakilkan kepada satu orang di luar daripada mereka. Jelas ya? Taib. Amma adapun, nah ini beda nih. Idza adzinat likulli wahidin minhum fi nikahiha falikulli wahidin minhum mubasyaratul aqdi. Ya. Adapun kata beliau, kalau adzinat mengizinkan siapa si perempuan, mengizinkan untuk siapa? Likulli wahidin minhum, untuk setiap masing-masing daripada mereka. Siapa itu hum? Aulia yang ada dalam satu darajah. Mengizinkan kepada masing-masing setiap daripada mereka. Fi nikahiha, di dalam menikahkan si perempuan tadi. Beda sama yang tadi. Kalau tadi saya izinkan kepada kalian semua untuk menikahkan saya. Itu tadi. Kalau sekarang beda. Saya izinkan kepada masing-masing dari kalian untuk menikahkan saya. Ngucapinnya ke semua juga, cuma redaksi ucapannya beda, substansinya jadi beda. Nah, kalau tadi saya izinkan kepada kalian semua, sehingga hak itu menjadi hak milik bersama. Kalau tadi, kalau ini enggak, haknya diberikan masing-masing punya hak secara independen. Adzinat likulli wahidin minhum, saya izinkan kepada setiap kalian untuk menikahkan saya. Adzinat likulli wahidin minhum, masing-masing punya hak secara independen. Fi nikahiha, di dalam menikahkan si perempuan tadi. Maka kalau model seperti ini izinnya bagaimana? Falikulli wahidin minhum mubasyaratul aqdi, maka setiap masing-masing daripada mereka boleh untuk apa? Mubasyaratul aqdi, melaksanakan atau melangsungkan akad nikah. Boleh. Beb, apakah harus permisi sama yang lain, sama yang satu tingkatan? Enggak, walau biduni idnil baqin, walaupun tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing udah punya hak secara mustakil, secara independen, secara berdiri sendiri. Idnan mustaqilan bihi 'anil akharin. Ya. Jelas ya? La ilaha illallah. Ya. Jadi ya mau main cepet-cepetan, siapa yang ngawinin duluan nih silahkan aja, karena masing-masing punya hak. Beb, kalau ribut bagaimana? Ini gara-gara masing-masing dikasih hak buat menikahkan, terus ribut akhirnya. Nggak terima nih. Dia nggak terima, maka kalau terjadi keributan seperti itu, ukri'a bainahum, diundi siapa yang menikahkan biar nggak ribut. Oh, mau ngawinin sampai undi-undian. Ya, diundi. Kalau yang ngelamar cuma satu orang, ya siapa yang keluar namanya di undian, dia yang menikahkan. Ya. Beb, bagaimana kalau ada nama yang udah keluar di undian, tapi ada orang yang nyerobot tetap, yang namanya nggak keluar nyerobot, dia malah nikahin, padahal namanya nggak keluar di undian. Bagaimana, tetap sah nggak? Tetap sah kata ulama. Tetap sah, cuman makruh. Makruhnya kenapa? Ya karena udah disepakatin pakai undian, nanti pakai ngelawan kesepakatan. Jadi undian itu
Dia bukan untuk menafikan wilayah dari yang lain, hak kewalian dari yang lain. Tapi undian itu untuk qat'un niza', sekedar untuk melerai perseteruan di antara mereka. Makanya walaupun udah diundi, namanya nggak keluar, atau dia tetap menikahkan, tetap sah hukumnya. Karena undian itu tidak menafikan hak kewalian dari orang yang namanya nggak keluar di undian tadi. Cuma memang nggak bagus, melanggar daripada kesepakatan, tidak bagus. Jelas ya? Dan lil khuruj minal khilaf. Nah, sebagian kalau mengatakan kalau yang ngundi itu imam atau naibnya imam, sebagian ulama mengatakan nggak bisa, nggak sah. Nah, tapi itu wajah dhaif. Yang Muhammad mengatakan tetap sah karena undian itu bukan untuk menafikan hak kewalian dari wali yang lain. Tapi undian itu lebih tepatnya sekedar untuk melerai perseteruan, liqat'in niza', untuk melerai perseteruan. Jelas? Ada pertanyaan terkait ini, jangan keluar-luar. Terkait kalau ada beberapa wali di satu tingkatan. Fadhal Ustaz. Hah? Udah dibahas di bab sebelumnya. Di bab sebelumnya udah dibahas. Antum buka bab sebelumnya. Bab sebelumnya. Apa bab sebelumnya pembahasannya? Al-wali fin nikah wa haqqul awliya bitazwid. Aulal awliya wa bitazwid al-ab thummal jad wa in ala thummal akh syaqiq. Akh syaqiq ini kan kadang-kadang enggak cuma satu. Bisa beberapa. Nah, berarti kalau pas tahu-tahu yang punya hak untuk menikahkan saudara kandungnya ada beberapa orang, yang berhak siapa di sini? Ini maksudnya sederajat. Ya. Yeah. Nah, kalau ada satu akh syaqiq, kemudian ada beberapa akhli ab, berarti yang punya hak siapa? Akh syaqiq. Di situ sederajat nggak akh syaqiq sama akhli ab? Nggak sederajat. Dalam kewalian, dalam hak kewalian. Summa itu kan menunjukkan tartib. Summa itu menunjukkan tartib. Ada pertanyaan lagi terkait ini, fadhal. Tapi walinya berhak. Saudaranya misalkan. Jadi ada walinya 4. Dia nunjuknya yang lebih fasih. Lebih yang fasih. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja tuh, bebas aja si perempuan selama dia memenuhi syarat sebagai wali, dia bebas untuk menunjuk siapapun. Tapi memang di sini dikatakan ya. Ya. Tapi memang bagi si perempuan sendiri kan si perempuan bebas tentuin. Tapi dalam mempertimbangkan siapa yang dia pilih untuk jadi wali, yang menikahkan, memang yang lebih didahulukan adalah yang paling afqah, yang lebih faqih bab nikah. Ya. Ini untuk pertimbangan si perempuannya nih. Ya. Tsumma awra'uhum, kemudian yang paling wara'. Tsumma asannuhum, kemudian yang paling tua. Jadi pertimbangan paling tua itu paling akhir justru. Jadi yang paling tua itu pertimbangannya di akhir. Yang paling afdal justru yang paling faqih babun nikah. Jadi ini yang udah ngaji Al-Miftah ini lebih berhak untuk menikahkan daripada yang belum ngaji Al-Miftah bab nikah. Ya. Lebih berhak untuk menikahkan. Bukan menikah. Jadi itu. Jadi kalau pertimbangannya yang mana yang lebih baik untuk dia pilih adalah yang paling faqih babun nikah. Setelah itu adalah yang paling wara'. Setelah itu adalah yang paling apa? Tua, asanuhum. Nah. Ya, jelas ya. Fasih nggak masuk dalam kategori pertimbangan. Biasanya kalau udah lebih faqih, walaupun kedengerannya nggak fasih, tapi kalau dia faqih dia tahu kata-kata yang sah yang mana, yang nggak sah yang mana. Biar kata fasih, ahli qiraat lagi, kalau nggak ngerti fikih nanti kata-katanya bisa salah, redaksinya salah bisa nggak sah, bahaya. Ya, kalau dia faqih, andai kata dia fasihnya nggak terlalu bagus pun, senggangannya dia tahu mana yang lahan al-mukhil, mana yang ghair mukhil, senggangannya dia tahu.
Nanti kita bahas tuh, nanti ketika bahas siqat akad nikah, kadang-kadang banyak kejadian gobil tuh jawaz tuka. Ada zawaj tuka, ada jawaz. Kalau yang benar zawaj tuka. Ada yang ngomong jawaz tuka, bagaimana? Ibnu Hajar di Tuhfah bahas itu. Di Hasyiah Syarwani juga bahas. Nanti kita bahas, jangan sekarang, kecepatan. Ada babnya. Banyak kejadian, anak sering ngalamin akad nikah, orang nyebutnya bukan zawaj tuka tapi jawaz tuka. Itu bagaimana? Kalau terjadi dari orang awam sah apa enggak? Ada pembahasannya. Imam Ibnu Hajar yatakallam an hadza. Baik. Ada pertanyaan lagi terkait ini? Yang mewakilkan. Ya nggak harus serentak bareng-bareng, nggak harus. Yang penting setiap daripada mereka tuh punya hak. Jadi begini, kalau diserahkan ke semuanya berarti setiap daripada mereka punya hak. Haknya sifatnya apa ya? Akumulatif. Kalau bersama-sama istilahnya apa bahasanya? Kolektif. Haknya secara adzintu lakum kullakum kullikum. Aku izinkan kepada kalian semua. Berarti hak mereka itu secara kolektif, berarti nggak terpisah-pisah. Maka bagaimana hak kolektif itu biar terjaga? Imma nikahin bareng-bareng, imma diwakilkan kepada salah satu daripada mereka. Mewakilkannya bagaimana? Karena kalau hak kolektif itu kan berarti masing-masing punya bagian. Masing-masing yang punya bagian itu mewakilkan kepada orang yang ingin diwakilkan. Semuanya mewakilkan kepada yang ingin diwakilkan. Jelas ya? Taukil itu kan menyerahkan untuk menjalankan apa yang wewenang dia. Muwakil itu kan syaratnya harus orang yang mempunyai wewenang. Kalau dia nggak punya wewenang bagaimana dia mewakilkan? Maka setiap daripada mereka itu punya wewenang ketika itu punya hak. Secara kolektif dia mewakilkan kepada salah satu daripada mereka. Ya, berarti ketika mewakilkan nggak mesti serentak. Nggak harus serentak, ya. Nggak ada syarat taukil harus serentak. Ya, tapi semuanya harus mewakilkan. Kulli wahid minhum harus mewakilkan. Semuanya harus mewakil. Nggak harus serentak ngomongnya. Mau jarak semenit juga nggak apa-apa. Tapi semuanya harus mewakilkan kepada satu orang. Nah. Taib. Fadhal Ustaz Abdul Qadir. Tadi dikatakan idza uqri'a in kana al-khatib wahidan. Kalau khatibnya aksar min wahid wa kulli asyqa hunaka khatib aksar min wahid. Aksar min wahid. Syekh Ibarah Habib. Ada apa keterangan di situ? La antum ikra, fadhal. Begini nih kalau kita ngajar belum murojaah, banyakan maulid. Ini Habib Muhammad bin Syahab. Beliau biar semua jamaah madros kenal, karena mungkin ke depan kalau Anda lagi berhalangan kita berharap beliau bisa ngebagi ilmunya. Beliau baru lulus dari Ahqaf, termasuk yang lulus di angkatannya dengan predikat cum laude. Dan beliau waktu di Ahqaf pun diberi kepercayaan untuk ngajar fikih di Masjid Al-Ahqaf. Jadi ini kebetulan karena Anda secara usia lebih tua aja jadi Anda duduk di sini. Kalau secara keilmuan fikih beliau lebih dalam. Fadhal Habib Muhammad. Ini ponakan Habib Hamid Al-Kaf. Ibunya beliau adik ya atau kakak? Adiknya Habib Hamid Al-Kaf. Fadhal Sayyid Muhammad. Miskah. Miskah. Bagaimana keterangannya? Wa in ta'addada al-khatibu wa raghiba kullun minhum fi zawjin u'tubira ridaha. Gimana ulang Habib? Wa in ta'addada al-khatibu. Ya. Waraghiba kullun minhum fi zawjin u'tubira ridaha fayuzawwij man tardahu fa in radiyatil jami'a amara al-qadhi bitazwijiha minal aslah. Ajib. Tolong antum jelaskan, enggak apa-apa Sayyid, atau talab minal faqir biar dapat faedah yang lain. Fadhal dijelaskan. Bismillah Habib. Kalau seandainya kata yang al-khatib yang khitbah ke perempuan ini, yang ingin menikahi perempuan ini banyak, bukan satu, dan semuanya kepengen, maka yang pertama kali dianggap tergantung perempuan ini ridhonya ke yang mana. Si Zaid minta, si Amr minta,
Nah, dan setiap aulia tadi mempunyai hak dalam menikahi. Kalau misalkan yang khotibnya satu, tadi pembahasannya sudah lewat. Satu izinnya mutlak, kayak nggak nyebutin nama calon pengantinnya. Iya, nggak nyebutin karena Iya. sudah satu orang itu Z Iya. semuanya gitu. Iya. Nah, kalau ini ta'addad al-khatib, nah gimana? U'tubira ridhoha, yang dianggap ridhonya mar'ah tersebut. Fayuzawwij, maka wali tersebut menikahi siapa yang diridhoi sama perempuan tersebut. Sekarang pembahasannya perempuannya ridho sama semuanya. Mau Amr, mau Zaid, ana ridho semuanya. Nah, gimana nih? Amarul Qadhi, maka Qadhi nanti menghukumi untuk menikahi siapa yang paling aslah dari yang khatib tersebut. Zaid kah atau Amr kah atau Bakar kah, yang lebih aslah dari tiga ini nanti Qadhi yang menghukumi. Kalau misalkan semuanya tasyajaru, maka semua aulia ini dianggap adl. Nanti ada pembahasan mungkin selanjutnya, jadinya adl jadi semuanya. Kalau tetap tasyajaru, nggak mau gitu Qadhi. Ketika sudah adl, maka hukumnya al-Qadhi langsung yuzawij al-aslah minhum. Jelas ya, itu kalau banyak tuh. Ini kayaknya primadona banget ini. Sampai orang-orang soleh berebut mau dikawinin, Masya Allah. Ya, jazakumullah khair. Jelas Ustaz ya? Ustaz Abdul Qadir. Nah, itu dari Mishkah, Habib ya? Dari Mishkah. Jelas ya? Taib, kita lanjut sekarang. Syurutu wali nikah, syarat walinya nikah. Amma syurutul wali, adapun syaratnya wali nikah, faminha kaunuhu musliman. Syarat wali itu diantaranya kaunuhu musliman, dia harus muslim. In kanatiz zaujatu muslimah, kalau calon mempelai prianya, calon mempelai wanitanya adalah muslimah. Kalau calon mempelai wanitanya kafir bagaimana? Amma idza kanat kafirah fala yuzawijuha illa waliyuhal kafir. Ya, kalau calon mempelai wanitanya kafirah, maka yang menikahkan adalah walinya yang kafir. Nah, kecuali kalau si perempuannya ini adalah budak. Kalau perempuannya budak, walinya kebetulan di situ jatahnya jatah tuannya, maka walaupun tuannya muslim, perempuannya kafirah, boleh tuan yang muslim untuk menikahkan budaknya yang kafirah tersebut. Tapi ini jarang terjadi. Wallahu a'lam, bisa terjadi lagi apa enggak. Jadi itu. Jadi kalau bapaknya muslim, perempuannya muslimah, maka walinya yang menikahkan harus muslim. Bagaimana Beb kalau perempuannya muslimah, bapaknya murtad, walinya siapa? Nanti akan kita bahas. Nggak sah, nggak boleh tuh bapaknya yang murtad menikahkan anaknya. Beb, tapi dia bapak saya, jantung hati saya, ini anak saya, darah daging saya, sabodo teing, siapa suruh murtad? Ini urusan hukum. Ya, naudzubillah min dzalik, mudah diselamatin Allah taala. Wa kaunuhu balighan. Ya, disyaratkan wali itu harus baligh. Maka ya kalau masih belum baligh, walaupun dia mumayyiz, dia enggak berhak untuk jadi wali. Kenapa? Karena li'anna ghairu baligh maslubul ibarah. Ucapan dia belum dianggap dalam pandangan syariat. Kemudian aqilan, disyaratkan harus berakal. Ada bapaknya tapi gila misalkan. Apa boleh bapaknya jadi wali? Nggak bisa. Nanti siapa yang jadi wali, Beb? Nanti akan dibahas. Ketika salah satu dari syarat ini nggak terpenuhi, siapa yang berhak jadi wali akan kita bahas insya Allah. Jadi syarat wali harus pertama muslim, baligh, kemudian aqil. Yang gila nggak bisa. Kalau belaga gila bagaimana, Beb? Sah nggak jadi wali? Sah masih. Kalau belaga gila kan nggak gila. Belaga gila nggak sah. Hurran, kemudian syarat yang keempat harus hurran, merdeka. Maka kalau budak dia nggak sah jadi wali. Rasyidan, ay ghair mahjur alaih, bisafah. Ya, dia harus dalam keadaan rasyid. Dia bukan dalam keadaan mahjur alaih. Nah, kalau dalam keadaan mahjur alaih, bisafah, di dalam babul di kitabul muamalat ada babul hajar namanya. Ada kalanya memang seseorang yang memang balik dalam keadaan tidak rasyid.
dia nggak punya kelayakan untuk bertransaksi. Tidak punya kelayakan untuk bertransaksi. Atau awalnya dia layak untuk transaksi. Tahu-tahu dia melakukan tabdzir. Duit nih 10 juta langsung dibuang-buang. Di jalanan duit 100 juta dipakai buat beli-beli yang haram dan seterusnya. Dia melakukan tabdzir. Habis itu akhirnya pengadilan memutuskan ini orang dihajar. Nah, maka kalau orang yang mahjur alaih tidak boleh menjadi wali, nggak sah menjadi wali dia. Nah, jelas ya. Kemudian adlan, dia harus adil karena di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan la nikaha illa biwaliyin mursyid ay adil. Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang adil. Bagaimana kalau walinya fasik? Adil kan nggak fasik berarti. Kalau walinya fasik bagaimana? Apa artinya fasik? Melakukan dosa besar. Atau al-israr ala saghair. Terus-terusan melakukan dosa kecil. Itu definisi fasik tuh. Definisi fasik orang yang melakukan dosa besar. Atau terus-terusan melakukan dosa kecil. Definisi fasik. Bagaimana seperti itu? Dia masih punya hak kewalian enggak? Ini akan ada bahasan nanti secara khusus. Karena memang nahnu na'ish fi zaman amma fihil fisik. Kita hidup di satu zaman yang kefasikan merajalela. Kalau definisi fasik itu orang yang melakukan dosa besar atau terus-terusan melakukan dosa kecil, siapa di antara kita enggak terus-terusan melakukan dosa kecil? Baru keluar dari rumah, ngelihat orang enggak pakai jilbab, dosa kecil. Ngelihat orang auratnya terbuka, dosa kecil. Buka YouTube, ngelihat aurat, dosa kecil. Iya kan? Dosa kecil enggak berhenti-berhenti. Nahnu na'ish fi zaman amma fihi al-fisik. Mudah-mudahan kita diampunin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti sekarang? Kalau orang fasik enggak sah jadi wali, banyak pernikahan yang enggak sah dong. Kan rata-rata yang nikahkan babanya. Lo gue tahu nih babanya modelnya bagaimana. Yang sholat aja kagak, akhirnya itu yang sholatnya. Lo gue tahu nih babanya model bagaimana. Berarti kagak sah dong pernikahannya. Nah lo, bagaimana? Kalau pernikahannya enggak sah berarti anaknya enggak bisa dinisbatkan dong ke dia. Kalau nikahnya enggak sah, fatal sekali. Banyak konsekuensi yang sangat fatal kalau memang pernikahan yang dilakukan oleh orang fasik dianggap tidak sah. Nanti akan kita bahas. Setelah ini akan kita bahas insya Allah. Jelas ya? Jadi syarat wali yang pertama muslim, yang kedua tadi baligh, yang ketiga akil, yang keempat hur, merdeka, yang kelima rasyid, yang keenam adil. Syaratnya adil, enggak fasik. Fa in ikhtalla, di sini ada penjelasan. Fa in ikhtalla syartun min hadhihi syurut. Kalau salah satu daripada syarat ini enggak terpenuhi, fala haqqa lahu fil wilayah, maka dia enggak punya hak kewalian. Bal, akan tetapi hak kewalian tersebut liman ba'dahu minal auliya, bergeser ke tingkatan berikutnya. Jadi kalau bapaknya enggak memenuhi salah satu dari syarat ini, berarti bergeser ke kakeknya nggak memenuhi salah satu dari syarat ini, bergeser ke saudaranya, saudara kandung. Saudara kandungnya nggak memenuhi syarat ini, berarti bergeser ke saudara sebapak dan seterusnya. Jadi bergeser ke abad, ke yang lebih jauh, yang setelah dia. Kapan bergeser ke yang setelahnya? In lam yujad man yusawi, kalau nggak ada yang selevel sama dia. Tapi kalau masih ada yang selevel, nih jatah kewalian, jatah yang menjadi wali nikah saudara kandungnya ada 4. Yang nggak sah cuma salah satu di antara mereka yang gila, ya bergeser ke saudaranya yang selevel. Selama masih ada yang selevel, bergesernya ke yang satu level. Jelas ya? Nah, wa min syurutil wali aidan kaunuhu mukhtaran. Di antara syarat wali juga adalah kaunuhu mukhtaran. Dia menikahkan dalam keadaan sukarela, artinya enggak terpaksa, bukan dalam keadaan mukroh. Kalau dia menikahkan dalam keadaan mukroh, maka tidak sah nikahnya. Bagaimana contoh nikah dalam keadaan mukroh? Ustaz Salman misalkan, pengen sama satu perempuan, Mpok Aisyah misalkan. Cuman bapaknya Aisyah ini gak mau. Ustaz Salman ditahu nih, Ustaz Salman Masya Allah luar biasa, AK-47 15 biji di rumah. Nah, disamperin bapaknya Aisyah nih, Po Aisyah, nama bapaknya siapa ya misalkan, Mamat. Disamperin, Pak Mamat, nikahin saya dong sama Isa. Goga nggak mau, ntar anak gue lo papain lagi. Lu kalau kagak nikahin sekarang, lu mati. Ditaruh di sini pistol di palinya. Nikahin nggak?
Lu nggak nikahin, mati. Ya akhirnya terpaksa dinikahin. Dia tahu nih, ini bukan main-main nih, ini bukan ancaman main-main, emang ghalaba ala dhannihi. Ada dugaan kuat kalau Anda nggak kerjain, didor beneran ini urusannya. Anda pernah bahas syurutul ikrah kalau nggak salah di qawaid fiqhiyah itu. Ada beberapa syurutul ikrah sehingga betul-betul yutasawwar fihi mukrah yang menggugurkan daripada keabsahan. Ya. Maka kalau udah begitu bagaimana? Ya udah, jalanin pernikahan tapi habis itu tidak sah. Dianggap belum nikah, habis itu nggak ada masalah. Jelas ya? Fala yasihhu tazwijul mukrah bighairi haqq. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala ya menggugurkan dari umatku al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang mereka dalam keadaan terpaksa. Beda halnya kalau ikrahnya bihaq. Ikrah bihaq. Ikrah bihaq bagaimana? Ada paksaan, tapi paksaan yang benar. Contohnya seperti apa? Contohnya walinya adl. Nanti akan kita bahas masalah adl secara khusus. Saya kasih gambaran umum aja. Walinya adl. Ada si perempuan minta dinikahkan sama seorang laki-laki yang udah kufu sama dia. Udah kufu, laki-laki baik, udah memenuhi syarat. Walinya tetap ngotot kagak mau. Kemudian nanti itu diangkat ke pengadilan. Pengadilan memutuskan ini sebagai kasus adl. Begitu dianggap sebagai kasus adl, maka seketika itu si hakim bisa memaksa wali untuk dia menikahkan putrinya tersebut. Kalau seperti itu paksaan, iya paksaan, tapi al-ikrah bihaq, pemaksaan yang benar, sesuai dengan hak. Nah, la ilaha illallah. Kemudian berikutnya wa ada mukhtilali nadharihi biharamin. Wa ada mukhtilali nadharihi biharamin aw khabalin. Wa adamul ihrami bihajjin aw umratin fala yasihhu tazwijul muhrim wala wakiluhu wa in kana al-wakil ghaira muhrim. Nah. Ya. Dan berikutnya wa ada mukhtilali nadharihi biharamin aw khabalin. Ya, di antara syarat sahnya wali dalam menikahkan ya, pandangannya dia, artinya pandangannya dia, pikirannya dia tidak rusak, tidak menjadi cacat biharamin. Karena faktor haram ini dalam Najmul Wahad disebutkan haram ini kibarisin, karena faktor usia yang udah terlalu tua sehingga daya pikirnya udah nggak berjalan. Itu disebut haram. Au khabalin, atau karena khabal ini fasadun fil aql, ada kerusakan di dalam otak sehingga otaknya tidak berfungsi dengan baik. Nah, kalau daya fikirnya dia sehingga dia bisa membedakan mana calon yang kufu, mana yang enggak kufu, mana calon yang baik, mana yang enggak baik. Daya pikirnya dia, daya tinjaunya dia sudah cacat, sudah rusak karena sudah terlalu tua misalkan, sehingga udah nggak bisa berpikir dengan baik lagi, atau karena dia emang ada masalah di otaknya, ada kerusakan di otaknya, ada penyakit dan seterusnya, sehingga udah nggak bisa berpikir normal lagi, maka kalau seperti itu dia tidak sah menjadi wali. Nanti akan ada pembahasannya itu. Ma'asyaratun sawalibul wilayah itu akan masuk situ salah satunya nanti. Nah, tapi tua, cuman pikirannya masih normal, pertimbangannya masih matang, bahkan lebih bijak, ya nggak ada masalah. Di sini tua yang menjadi masalah kalau sampai merusak daya tangkapnya, daya pertimbangannya, daya fikirnya. Kalau usia tua, saya pernah kenal Sayyidil Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas rahimahullah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Itu sampai terakhir saya ketemu itu Ramadan tuh udah jarang keluar. Biasanya setiap malam ikut tarawih bareng. Itu udah sekali-sekali doang keluar tarawih. Itu setiap ketemu negor duluan beliau. Hanif, khair, sehat. Ingat nama. Udah sepuh, anak nanya sama anak-anak, "Abah, ada lupa-lupa enggak?" "Enggak, apa aja diingat masih. Apa aja dia masih ingat." Ditanya ini, ditanya itu masih ingat. Umur udah mau 100.
Nah, itu apakah umurnya yang terlampau tua menyebabkan dia nggak berhak jadi wali? Enggak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau jomponya itu, tuanya itu mempengaruhi daya berfikirnya, daya dia untuk mempertimbangkan mana calon yang layak, mana yang tidak layak, mana yang kufu, mana yang enggak kufu. Wa adamul ihrami bihajjin aw umratin. Di antara syarat sahnya wali, dia tidak dalam keadaan ihram. Baik ihramnya bihajjin dengan haji atau bi umratin atau dengan umrah. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wala yunkih. La yankihul muhrimu wala yunkih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang muhrim tidak boleh menikah dan tidak bisa menikahkan. Jadi ijab nggak sah, qabul juga tidak sah. Fala yasih tazwijul muhrim, maka nggak sah kalau ada orang yang lagi muhrim menikahkan. Mungkin gaya-gayaan nih, pengen FOMO, viral, udah deh saya mau ngambil keberkahan dalam keadaan ihram. Tubuh semuanya suci, ditanya suci di depan rumah Allah, kita laksanakan akad nikah. Agak sah. Jelas ya? Bisa aja zaman sekarang apa sih yang ngedulukin orang gara-gara pengen viral? Sekarang aja model-model mahar 1.225.555. Ini kenapa begini, nyesuaiin tanggal beb? Kan ada aja zaman sekarang model-model begitu. Bisa jadi besok-besok ada orang pengen nyari viral akad nikah di depan di depan Ka'bah. Kalau nggak dalam keadaan ihram ya sah-sah aja, silahkan asal nggak dibubarin sama polisi. Ya, kalau nggak dalam keadaan ihram, cuman kalau dalam keadaan muhrim nggak sah nikahnya, la yasih, nikahnya nggak sah. Jelas ya? Jangankan dia lagi muhrim, diwakilin ke orang lain, wakilnya yang menikahkan nggak sah, sampai segitunya. Jelas ya? Nah, la yankihul muhrimu wa la yunkih, hadis dalam Sahih Muslim. Nah, wa in kana al-wakil ghairu muhrim, walaupun wakilnya enggak lagi dalam keadaan muhrim. Tapi kalau dianya yang mewakilkan, wakilnya lagi dalam keadaan muhrim, tetap nikahnya tidak. Sabar dikit. Ihram umroh berapa jam sih? Saya biasanya kalau umroh dari ihram sampai selesai umroh paling 3 jam. Ambil ihram di masjidnya Sayyidatuna Aisyah di Tan'im, habis itu ke Masjidil Haram setengah jam, umroh 2 jam paling, selesai tahallul, nikahin, ribet-ribet sampai segitu mau bertegangan sama hukum. Tunggu 2 jam selesai. Jelas ya? Atau haji berapa lama sih paling benar-benar bisa tahallul tsani? Biasanya kita masuk mulai kalau yang nggak ifrot ya, kalau ifrot agak lama biasanya. Ya, kalau yang ifrot, kalau yang nggak ifrot biasanya masuk di malam 9 baru kalau Anda pribadi ya pas malam sebelum Arafah biasanya kita baru niat ihram. Malam sebelum Arafah niat ihram, malam tarwiyah, habis itu biasanya sunnahnya kan mabit di Mina. Dari situ dari mabit di Mina kemudian ke Arafah. Di Arafah, wukuf di Arafah, malamnya bis itu ke Muzdalifah, dari Muzdalifah lontarkan jumrah Aqabah. Setelah lontar jumrah Aqabah kemudian halak. Udah tahallul awal tuh. Sisa yang berkaitan dengan nikah, larangan-larangannya. Sisa yang berkaitan dengan nikah, habis itu tawaf ifadah. Udah, habis tawaf ifadah tahallul tsani. Habis tahallul tsani mau nikahin boleh. Bebas. Jelas ya? Anak kemarin 2 tahun lalu bimbing jamaah haji. Itu dari awal aneh manasik sampai hari H. Pertanyaan yang tiap hari ulang-ulang, beb mulai boleh jima kapan? Mulai boleh jima kapan? Ente haji pikiran ente jima nggak ada yang lain. Sabar. Dari awal manasik pertanyaan itu. Dari masih belum berangkat. Sampai pas haji setiap, di sana kan berapa kali kita buka pengajian, habis itu buka tanya jawab. Pertanyaan yang diulang-ulang itu lagi, beb kalau udah selesai dari ini boleh gak? Kalau udah selesai, sabar 2-3 hari, ente mati gaji 3 hari. La ilaha illallah. Hah? Ngejar fadilah. Itu pertanyaan berulang-ulang ditanya.
La ilaha illallah. Allah Allah. Kalau udah tahallul awal itu kan menyelesaikan 2 dari 3 amalan. Nah, kalau di haji 2 dari 3 amalan. 2 dari 3 amalan itu yang pertama 3 itu apa aja? Tawaf ifadah, halaq sama ramyu jumratil aqabah. Ya, lempar jumrah aqabah. Itu 2 dari 3 dikerjain tahallul awal. 3-3-nya dikerjain tahallul tsani. Tahallul awal itu semua larangan udah boleh kecuali yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Ya itu masih tetap nggak boleh. Cuman andai kata dia tahu bablas jima, dia nggak membatalkan tuh kalau udah tahallul awal. Cuman tetap minal kabair, dosa besar, mau ngapain? Ya, la yufsidul hajj, cuman tetap yu'ad minal kabair dan jadi masalah nanti, jadi repot. Kemudian kalau udah 3-3-nya dikerjain, ini 3-3-nya dikerjain, idealnya tadi tertibnya seperti yang Anda sebutkan. Tapi kadang-kadang kalau ngikutin travel yang VIP, habis dari Muzdalifah langsung ngejar tawaf ifadah karena masih sepi. Boleh, yang penting udah lewatin nisful lail daripada Lailatul Id. Langsung tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah apa? Langsung tahallul. Habis itu besok paginya atau besok siangnya baru ngambil Ramadan. Itu enggak sesuai dengan tertib yang lebih afdal, tapi sah, tetap enggak ada masalah. Karena enggak disyaratkan 3 itu harus tertib, enggak ada masalah. Nah, kalau udah selesai ihram baru udah tahallul, baru dia boleh menikahkan. La yankihul muhrim wa la yunkih. Jelas ya? Mudah-mudahan semua yang di sini bisa haji insyaallah. La ilaha illallah. Wala tantaqilu bil ihramil wilayatu ilal ab'ad bal tantaqilu al hakim aw naibuhu aw naibihi. Nah, bagaimana kalau ada orang tetap mau menikahkan ketika dalam keadaan ihram? Apakah langsung pindah ke wali abad? Dia ngotot tuh waktu juga, jam itu juga mau menikahkan, gak mau ditunda barang sejam. Sedangkan walinya masih dalam keadaan muhrim. Bagaimana, apakah pindah ke wali abad? Enggak. Dalam kasus ini kalau walinya muhrim, kemudian si pengantin tetap mau nikah, si pengantin perempuan, maka hak kewaliannya di situ bukan pindah ke wali abad, tapi hak kewaliannya tantaqilu ilal hakim, berpindah ke wali hakim au naibihi atau naibnya. Siapa itu wali hakim dan naibihi? Ya nanti akan dibahas ketika bahas 20 zawwajal hakim wa admul wali wal faqd wal ihram wal adlus safar ila akhiri maqal. Nanti ada pembahasan tersendiri. Ya kalau bahasa kita gampangnya penghulu tugas KUA ya dan naibul hakim. Wa inna ma yanqulu halil abadi mawani'ul wilayati al mandhumati ya mawani'ul wilayati al mandhumatu fi qaul ibn al imad. Ya kata al-muallif Habib Muhammad bin Salim al-Hafidh, yang bisa mengalihkan hak kewalian dari akrab ke abad itu apa? Nah, yang bisa itu adalah mawani'ul wilayah, hal-hal yang mencegah daripada hak kewalian seseorang, yang mana hal-hal tersebut, pencegah-pencegah tersebut dinazamkan oleh Al-Imam Ibnu Imad di dalam nazamnya ya. Jadi ini dalam 10 keadaan yang akan disebutkan oleh Ibnu Imad, kalau salah satu dari 10 keadaan itu terjadi, maka hak kewaliannya berpindah ke wali abad. Siapa itu wali abad? Sesuai dengan urutan yang udah kita bahas tadi. Nggak ada bapak berarti kakek, nggak ada kakek berarti saudara kandung, nggak ada saudara kandung berarti saudara sebapak, nggak ada saudara sebapak berarti anak dari saudara kandung, nggak ada anak saudara kandung berarti anak dari saudara sebapak. Kalau nggak ada juga berarti paman dan seterusnya. Nah, kalau terjadi salah satu dari mawani'ul wilayah yang akan disebutkan ini, maka otomatis berpindah kepada abad, kepada yang tingkatan berikutnya. Otomatis itu dia. Bukan pindah ke wali hakim. Nanti kalau yang pindah ke wali hakim ada masalahnya lagi, akan ada permasalahan yang tersendiri itu. Ini yang akan kita sebutkan 10 kasus wali hak kewalian berpindah ke wali abad. Itu tingkatan berikutnya sebagaimana urutan yang sudah disebutkan. Dan ini kebanyakan adalah muhtarazat dari syurut yang tadi telah disebutkan. Ini kebanyakan adalah apa ya? Implikasi dari syarat-syarat yang tadi telah disebutkan. Dari syarat-syarat yang disebutkan gila, berarti kalau orang gila nggak sah, implikasinya nggak sah. Maka karena dia nggak sah berpindah ke hak waliannya kepada yang berikutnya dan seterusnya. Nanti akan kita bahas. Ayo kita baca sama-sama. Wa asyratun sawalibul wilayah kufrun wa fisqun wa sibali ghayah
riqun jununun mutbiqun awil khabal wa akhrasu jawabuhu qad iktafal du'atahin nadhiruhu mubarsamu wa ablahu la yahtadi wa abkamu. Ayo sama-sama, tadi udah ana baca supaya tahu harokatnya. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyratun sawalibul wilayah kufrun wa fisqun wasiba lighayah riqun jununun mutbikun awil khabal wa akhrasu jawabuhu du'atahin nadhiruhu mubarsamu wa ablahu la yahtadi. Nah, itu 10 keadaan yang mencegah hak kewalian seseorang dan kemudian berpindah kepada wali ab'ad. Nah, kita lihat 10 keadaannya apa. Yang pertama, fahadhihi asyru suwarin, ini adalah 10 gambaran. Di 10 gambaran ini tantaqilu fihal wilayatu lil ab'ad. Hak kewalian berpindah kepada wali yang ab'ad. Apa aja 10 keadaan tersebut? Al-ula, yang pertama, idza kana al-qaribu kafiran. Kalau wali yang akrab kafir, maka pindah otomatis ke wali ab'ad. Bapaknya masih ada, tapi bapaknya udah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Atau ini perempuannya yang mu'allafah. Perempuannya si perempuan, anak perempuan mu'allaf. Bapaknya masih kafir. Bagaimana? Kalau dia mau nikah, apa walinya tetap bapaknya? Enggak. Coba cari yang ab'ad. Lihat, kakeknya muslim enggak? Oh enggak. Lihat saudaranya muslim enggak? Oh ternyata saudaranya ada yang muslim, saudara kandungnya. Berarti walinya saudara kandungnya. Jelas ya? Ats-tsaniyah, yang kedua, idza kana fasiqan. Kalau si wali tersebut fasik. Kalau si wali tersebut fasik. Ini menurut pendapat yang yang paling saklek kalau saya bahasnya. Yang paling saklek, fasik itu nggak sah menjadi wali. Makanya salah satunya untuk meminimalisir, salah satunya kalau lagi khutbah nikah di akhir kan ada apa? Nian ajakan untuk taubat. Astaghfirullah min tarkil min tarkis salah wa min at-taqsiri fi salah. Astaghfirullah min tarkiz zakah wa min at-taqsiri fi zakah. Astaghfirullah min dhulmil khalq. Tubna ila Allah, tubna ila Allah, tubna ila Allah min jami'il ma'asi wa dhunub zahiriha wa batiniha, saghiriha wa kabiriha. Diajak tobat. Makanya tuh kalau lagi begitu tuh jangan bengang-bengong. Itu kesempatan buat tobat, mohon ampun sama Allah. Nah, idza kana fasiqan, maka otomatis kalau secara hukum yang paling saklek, kalau walinya fasik nggak sah. Kalau walinya nggak sah berarti pernikahannya nggak. Maka hak waliannya siapa kalau walinya fasik? Pindah ke ab'ad. Bapaknya fasik, kagak sholat. Bapaknya kagak sholat, sering bolong-bolong sholatnya. Fasik, orang sengaja ninggalin sholat 5 waktu. Oh, maka siapa walinya? Oh, lihat kakeknya. Kakeknya Masya Allah orang baik, nggak fasik, nggak ada kelihatan zahirnya dia baik. Ya, berarti kakeknya walinya. Jelas ya? Kalau secara yang paling saklek. Tapi na'am ikhtara an-Nawawi wa ghairuhu baqa'a wilayatihi in kanat tantaqilu ila hakimin yartakibu ma yartakibuhu alladhi qala min anwa'il fisq. Ya. Kata Imam Nawawi, na'am, kata mu'allif na'am, ikhtara, Imam Nawawi punya ikhtiar, pilihan pendapatnya Imam Nawawi, wa ghairuhu, dan selain daripada Imam Nawawi, baqa'a wilayatihi, walaupun dia fasik, hak waliannya tetap ada. Kapan? In kana tantaqilu ila hakimin. Kalau ternyata dengan mengeliminir wali-wali yang fasik, kalau ternyata dengan mengeliminir wali-wali yang fasik, itu tantaqilu hak walian itu pindah kepada hakim. Yang mana hakim tersebut yartakibu ma yartakibuhu dalikal wali min anwa'il fisq. Yang mana ujung-ujungnya hakim tersebut juga melakukan apa yang dilakukan wali tersebut daripada jenis-jenis kefasikan atau bahkan jangan-jangan lebih parah. Maka kalau ujung-ujungnya seperti itu, karena siapa sekarang yang nggak fasik kalau ngelihat definisi fisik? Definisi fasik yang tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Sulit, nggak gampang nyari orang seperti itu. Kalau ini standar diterapkan, ujung-ujungnya walinya lari kepada hakim. Dari urutan yang ada tuh semuanya nggak lolos tuh. Eliminasi terus ke eliminir sampai ke wali hakim. Wali hakimnya sendiri banyak yang fasik. Jelas ya?
Walaupun yang namanya wali hakim itu la ya'ziluhu fisquhu. Kefasikan enggak mencabut hak walian dia kalau wali hakim, karena al-imamah sya'nuhu azim, enggak sederhana itu. Nah, kalau ujung-ujungnya begitu, ya udah kata Imam Nawawi enggak apa-apa. Walaupun dia fasik tetap sah menjadi wali. La ilaha illallah. Nah, ini ada faedah qala fi tuhfah wastahsanahu fi rawdah wa qala yanbaghi al-amalu bihi wa bihi afta Ibnu Salah wa qawahu Subqi. Wa qala al-Adhra'i li mundu sinin ufti bi sihhati tazwij al-wali al-fasiq walladhi i'tamadahu ar-Ramli fi an-nihayah wal Mughni wal Manhaj wal Zayadi wa huwa zahiru itlaq al-minhaj annahu la yali. Allah. Jadi kata Al-Adhra'i, aku semenjak beberapa tahun kata Imam Al-Adhra'i, aku berfatwa bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh wali yang fasik tetap sah. Nah, karena memang itu li'umumil fisik, karena saking banyaknya kefasikan di tengah-tengah umat saat ini. Kalau diberlakukan pernikahan dengan wali yang fasik nggak sah, repot. Nanti banyak pernikahan yang akhirnya tidak sah. Walladhi i'tamadahu ar-Ramli fi an-nihaya wal Mughni wal Manhaj wal Zayadi wa huwa zahirul minhaj annahu la yali. Ya kalau kita ngelihat mu'tamadnya an-Nihayah Imam Ramli, juga mu'tamadnya al-Mughni dan mu'tamadnya Manhaj Syekhul Islam Zakir al-Ansari, mu'tamadnya Zayadi wa huwa zahiru itlaq al-minhaj, dan ini zahirnya ibarat minhaj annahu la yali. Orang yang fasik tetap tidak bisa menjadi wali. Jelas ya? Nah, ya Sayyid fi fawaid terkait ini, setahu anda banyak masalah ini fawaid. Wa min ajmal ma kutib fil mawdu' ma dzukira fi ta'liq al-yaqutun nafis. Tapi babi syahadah itu. Syahadah itu nanti kaitannya berkaitan sama syuhud ya. Terkait ini fi fawaid. Hah? Sudah. Intinya enggak usah ribut. Ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Nggak usah ribut, jadi jangan terlalu meributkan sesuatu yang khilafiyah, karena kalau kita berlakukan saklek wali fasik nggak sah, waduh repot. Banyak pernikahan yang nggak sah. Kalau banyak pernikahan yang nggak sah, berarti banyak anak yang jadi anak haram, yang harusnya nggak dapat waris di akhir, yang harusnya dia nggak dapat waris malah dapat waris. Berarti banyak pembagian warisan yang berantakan, banyak hubungan mahram yang mestinya dia nggak mahram dengan ibunya si laki-laki, si bapak biologisnya, dengan saudara kandung dan seterusnya. Bahaya itu, bahaya. Jadi memang memberlakukan saklek dengan hukum wali yang fasik itu nggak sah. Saklek dengan hukum itu di zaman sekarang berat, dan itu menyebabkan masyaqqah, haraj di tengah-tengah umat. Maka memang yang relevan di zaman ini pendapat ulama yang memfatwakan walaupun wali nikahnya fasik tetap sah. Itu lebih relevan dan lebih akrab litaisir, yassiru wala tu'assiru. Ahlan wa sahlan. Selamat datang guru kita tercinta Kiai Haji Mahfud Asirun. Alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu beliau datang. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiah. Allah jaga zahir batinnya insyaallah. Nah, insyaallah pembahasan yang berkaitan dengan fiqh nikah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Minggu depan ana kebetulan berhalangan karena ana masih ada di Kalimantan. Harusnya Senin Selasa di Kalimantan, karena Senin berbenturan dengan jadwal Habib Ahmad bin Soleh. Akhirnya saya terpaksa mundur, jadwalnya udah ada. Saya sebenarnya Rabu kagak mau keluar kota, cuman udah kadung, jadi saya harus keluar kota Rabu depan. Insya Allah kalau nggak ada halangan, Sayyid Muhammad bin Syahab yang akan ngisi, lanjutin Al-Miftah ya. Biar kelar bab ininya, biar kelar dilanjutin Al-Miftah. Jelas ya? Jadi minggu depan bawa lagi kitab Al-Miftahnya. Fadhol. Menanya Bib, ada kasus ini menyangkut kaunuhu mukhtaran. Izin bentar Kiai, izin Kiai Mahfud. Ya. Buru-buru nggak Kiai Mahfud? Ya. Nah, yang nomor 4 kaunuhu mukhtaran. Ya. Ya. Ada kasus seorang bapak tidak mau menikahkan anak gadisnya kepada calon suaminya. Akhirnya turunlah hakim, ditanya, kenapa? Ini unik Bib, karena si bapak naksir kepada ibunya si pria.
Boleh saya jadi wali tapi dengan catatan ibu kamu buat saya, kata si bapak. Gimana tuh Beb kasusnya? Nah itu nanti ada pembahasan namanya adl. Kalau memang calon mempelai pria itu kufu dengan si perempuan, kufu, tapi walinya tetap ngotot nggak mau nikahkan dia, itu namanya kasusnya adl. Adl. Nanti akan dibahas. Dia wa ishruna zawwajal hakim wa admul wali wal faqr wal ihram wal adlus safar. Al adl. Termasuk 20 keadaan yang hak kewalian pindah ke wali hakim. Makanya itu tadi adl. Adl itu harus dibuktikan di depan hakim. Nanti hakim bisa memaksa si wali untuk menikahkan, atau bisa juga langsung si wali hakim yang menikahkan. Nah, nanti itu akan ada pembahasan tersendiri. Jadi kalau ini saya membabanya kegenitan gitu. Ya, jadi kalau secara hukum fikih sampai dia ngotot benar-benar nggak menikahkan padahal udah kufu ya, maka itu masuk kategori adl. Dan dia nggak punya calon lain yang lebih akfa. Itu nanti ada pembahasannya tersendiri di bab adl ya. Nah, kecuali kalau si laki-lakinya nggak kufu. Kalau laki-lakinya nggak kufu, maka sikap si wali untuk tidak menikahkan perempuan dengan yang nggak kufu udah benar, nggak masuk kategori adl. Fadhol, mana dulu nih? Ustaz Abdul Qadir apa Habib Idrus dulu? Habib Idrus dulu lah. Ustaz Abdul Qadir tadi udah habis ini. Akhir Beb, yang Anda mau tanyakan Beb, diskusikannya menarik masalah wali nikah ya. Iya. Di sini menurut pandangan antum bagaimana Beb? Tentang ada beberapa syarat wali nikah. Yaitu Al-Faqir membaca dalam kitab Al-Qawanin Asy'ariyah Habib Utsman bin Yahya. Al-Qawanin Asy'ariyah itu kan dipakai panduan dulu sama Departemen Agama sebagainya. Nah, yang menarik ada 7 syarat wali mujbir. Boleh maksa anaknya nikah, ya anaknya perawan. Tapi ada beberapa syarat, di antaranya yang tadi antum udah jelasin tuh masalah sekufu. Nah, di sini Habib Utsman bilang anak perawan boleh menolak apabila mas kawinnya tidak sesuai misil, tidak pasaran. Itu. Terus yang kedua, anak perawan pun juga boleh menolak kalau seandainya ada perseteruan antara wali dan anaknya. Yang ditanyakan maksudnya apa itu? Perseteruan antara wali dan anaknya. Nah, itu yang yang Al-Faqir mau tanyakan masalah itu. Mungkin ada pandangan lain atau pendapat lain itu aja. Syukron. Ya Habib Idrus, itu sudah dibahas di awal kitab Beb. Jadi yang kita bahas sekarang ini syarat wali secara umum. Yang antum sebutkan tadi syarat wali mujbir. Wali mujbir itu hanya 2 yang punya hakul ijbar, bapak atau kakek. Hanya 2. Selain bapak atau kakek maka dia tidak punya hakul ijbar. Nah, tapi hakul ijbar bapak atau kakek itu nggak berlaku cuma-cuma. Dia hanya berlaku untuk anak yang bikir. Kalau thayyib nggak bisa. Itu 1. Kemudian berikutnya berlaku untuk bikir pun nggak secara mutlak begitu saja dia boleh menggunakan hakul ijbarnya. Ada 2 kategori syarat. Yang pertama ada syartus sihah, ada syartu jawazil iqdam. Nah, udah kita bahas tuh semuanya. Ya. Syarat sihahnya apa? Untuk keabsahan pernikahan mujbir. Wali untuk bisa menikahkan secara mujbir. Betul seperti yang disebutkan oleh Habib Utsman, dan ini disebutkan di berbagai kitab fikih ya. Di antara syarat syarat mujbir yang pertama suaminya harus kufu. Calon suaminya harus kufu. Jadi kalau misalkan wali menikahkan anak perempuannya, anak perawannya dengan cara ijbar, kemudian calon lakinya nggak kufu, nggak sah. Khisalul kafa'ah apa? Nanti ada babnya sendiri, panjang tuh. Ada kafa'ah fiddin, kafa'ah fin nasab dan seterusnya. Ya, itu ada babnya tersendiri masalah khisalul kafa'ah. Kemudian yang kedua harus mu'sir bimahril mithil. Syarat sahnya. Si calon mempelai pria harus mu'sir. Dia mampu dengan mahar mithil. Mampu dengan mahar mithil. Ya, itu syaratnya yang kedua. Kalau dia memang betul-betul nggak mampu untuk memiliki mahar mithil sekalipun, ya berarti nggak sah.
nggak boleh. Kemudian syarat yang ketiga, laisa bainahu wa bainaha adawah la zahira wa la batinah. Antara si calon mempelai pria dengan si calon mempelai wanita yang akan dinikahkan secara ijbar, nggak ada permusuhan, baik permusuhan zahir atau permusuhan secara batin. Permusuhan secara zahir itu yang diketahui halayak umum. Ini sekampung udah tahu, ya. Ini si Pipeh sama Mamat emang berantem dari zaman dulu. Tahu-tahu nih bapaknya Pipe digoda sama Mamat, mau dikasih 1 M. Bagaimana caranya dinikahin aja, paksa ada tuh Pipe sama si Mamat. Sekampung udah tahu Pipe sama Mamat lagi ribut dari zaman dulu. Itu namanya adawah zahirah. Atau adawah batinah. Adawah batinah yang hanya diketahui oleh orang-orang di sekeliling daripada 2 orang ini. Itu adawah batinah. Maka nggak boleh ada adawah zahirah wala batinah antara si perempuan dengan calon mempelai pria. Dan yang keempat, nggak boleh ada adawah laisa bainahu wa baina waliha adawah zahirah, antara si calon mempelai pria dengan si calon antara si wali dengan calon mempelai wanita nggak boleh ada permusuhan zahir saja, nggak disyaratkan batin. Ini 4 syartus sihah. Ada lagi 3 syartu jawazil iqdam. Syartu jawazil iqdam ini kalau dilakukan nikahnya tetap sah, cuman dosa. Dan nanti dia akan kembali ke ketentuan yang kembali harus mau nggak mau kembali kepada ketentuan yang ditentukan oleh fikih. Apa syartu jawazil iqdamnya? Ya. Di antaranya harus layan kus sodak an maharil mithil an yakuna halan min aqdil balad, halan, dan yang ketiga an yakuna min aqdil balad. 3 itu. Nah, kalau tahu-tahu mahar musammanya di bawah maharul mithil, bagaimana? Sah, tapi bayarnya tetap kembali kepada mahar mithil. Dan kedua, kalau dia mahar musammanya ngutang nggak halan, sah, tapi tetap harus bayar halan. Kalau mahar musammanya nggak min aqdil balad, nikahnya di Jakarta, maharnya pakai dolar, padahal nikahnya pakai ijbar, maka di situ sah, tapi tetap kembali kepada nakdul balad. Jelas ya Beb? Afwan. Itu jadi syarat yang kita bahas hari ini syaratul wali secara umum. Kalau itu syaratu wali untuk melakukan ijbar, nikahul ijbar. Ustaz Abdul Qadir, fadhal terakhir, biar kita manfaatkan waktu buat guru kita Ki Mahfud. Habis ini akan dibahas. Ada rikun jununun mutbiqun awil khabal. Nah, itu di ketika menguraikan syair itu nanti ada dhabitul junun. Kalau jununnya mutbik seperti apa? Kalau jununnya mutakoti, entar gila, entar sadar. Entar gila, entar sadar seperti apa? Kalau jununnya musiman, entar sebulan gila, 11 bulan baik. Bagaimana? Akan ada pembahasannya di situ. Hah? Ya jazab secara hukum zahir junun. Kalau emang benar-benar jazab, ya bukan pura-pura jazab. Pura-pura jazab demen duit, pura-pura tuh. Pura-pura majedup demen duit tapi ya pura-pura. Orang majedup beneran gak kenal duit. Wan saya hon duit disobek-sobek sama dia, lempar-lempar. Sekali ngomong kejadian, majedup tuh baru beneran. Habib Abu Bakar Gresik nganjuk tuh. Kagak demen duit. Cuma sekali ngomong macem-macem, orang yang lihat dah khawariknya. Yang mau percaya-percaya, kagak mau percaya bukan rezeki ente, terserah. Kita kagak maksa. Cuman secara hukum zahir yu'amal mu'amalata ghairil akil, dihukumi sebagai ghairil akil secara hukum zahir. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wa illa fahum a'qalun nas lianna 'uqulahum ma Allah. Nahnu ghairu 'uqala. Baik, ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah pekan depan yang ngisi al-miftahnya biar Said Muhammad bin Syahab. Jazakumullah khair jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.